Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hari-hari ini media sosial diramaikan dengan akan diputarnya film Jejak Khilafah di Nusantara. Kenapa perlu film itu diputar? Karena pembuat film ingin membuktikan kepada kita bahwa khilafah pernah ada di Nusantara. Jadi ketika kita ingin meyakini, mengetahui sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, adalah dengan cara melihat jejaknya, dengan cara melihat tanda-tandanya. Seperti itulah dulu di zaman Umar bin Khattab ketika beliau bertanya kepada seorang Badui. Apa yang beliau tanyakan kepada seorang Badui ketika itu? Bagaimana engkau beriman kepada Tuhanmu? Maka orang Badui ini mengatakan bahwa bekas tapak kaki itu menunjukkan ada orang berjalan. Tai onta itu menunjukkan adanya onta. Artinya adalah bahwa dengan memperhatikan jejak saja, dengan memperhatikan tanda saja, kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekarang ketika orang mengatakan bahwa tidak ada khilafah di Nusantara, maka orang ingin memberikan bukti bahwa jejaknya pernah ada. Kalau jejak itu ada, pasti barang itu ada. Itulah sebuah kesimpulan, sebuah sebuah pemikirannya begitu. Ketika mereka ingin menceritakan jejaknya di Nusantara, nah sekarang saya ingin menceritakan kepada Anda jejak-jejak khilafah di alam Minangkabau. Alam Minangkabau merupakan salah satu kesultanan yang ada di Nusantara. Ya, kesultanan yang ada di Nusantara. Konon kabarnya, nah, di dalam tulisan yang ditulis oleh Buya Hamka, berdasarkan tulisan oleh pelayar Cina ketika itu, mengatakan bahwa di tahun 680 Masehi sudah ada perkampungan Arab di pantai barat Sumatera. Jadi ketika kita melihat sebuah jejak, bisa dengan mendengar cerita dari orang yang pernah ke sana, kemudian dia tuliskan, dan kita baca tulisan itu, dan tulisan itu dibaca lagi oleh orang lain dan diwariskan kepada kita. Itu juga merupakan satu jejak, warisan berupa tulisan. Begitulah ketika Abu Hamka mengatakan bahwa di tahun 680 Masehi, berdasarkan tulisan dari orang Cina, mengatakan bahwa sudah ada perkampungan Arab di pantai barat Sumatera. Bahkan Buya Hamka mengatakan perkampungan itu adalah Barri Aman. Di tahun 680 itu adalah di masa-masa dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah itu siapa? Ya khilafah. Nah, berarti ketika ada perkampungan Arab, tentu tidak serta-merta bahwa perkampungan itu ujuk-ujuk berdiri. Di tahun 680 Masehi sudah ada perkampungan Arab. Artinya apa? Pada proses sebelum terjadi perkampungan tentu ada. Maka disitulah peran khilafah pada saat itu. Itu salah satu jejak yang kita dapatkan. Yang kedua, jejak yang kita dapatkan di ranah Melayu, ya, adalah pada awal abad ke-8 Masehi, Raja Sri Indrawarman, ya, penguasa Sriwijaya Jambi, mungkin lebih dekat ke daerah Pamalayu, mungkin lebih dekat ke daerah Damasraya hari ini, ya. Raja Sri Indrawarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa isi suratnya? Beliau mengatakan, saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Jadi Raja Sri Indrawarman berkirim surat dan suratnya ditemukan. Gitu. Ketika ditemukan surat itu adalah sebuah jejak yang ditinggalkan oleh masa lalu bahwa raja-raja di Nusantara ketika melihat Islam meminta untuk didatangkan seorang
dai. Itu pun juga sebuah jejak. Kemudian pada tahun 720 Masehi, Raja Sri Indrawarman masuk Islam. Sehingga Sriwijaya Jambi itu dikenal di dalam sejarah dengan sebutan Sri Buza Islam. Ketika sejarah menyebutkan ada namanya Sri Buza Islam, berarti ada jejaknya. Berarti ada masanya, ada tulisannya yang menyatakan bahwa ada sebuah kerajaan bernama Sri Buza Islam. Sekarang kita lihat bagaimana cerita masuknya Islam ke ranah Minangkabau. Masuk Islam di ranah Minangkabau, sering kita mendengar bahwa yang membawa Islam ke Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin. Yang dia punya surau, punya masjid di Ulakan Pariaman. Itu adalah sesuatu yang keliru. Kenapa begitu? Karena Syekh Burhanuddin di Ulakan itu hidup di abad ke-16 Masehi. Ya. Sementara Islam masuk ke Minangkabau itu tadi Buya Hamka mengatakan di abad ke-7 sudah ada. Ya, abad ke-7 sudah ada. Kemudian yang tertulis yang kita dapatkan tulisan menceritakan kepada kita bahwa di tahun 580 Hijriyah atau di tahun 1161 Masehi, ya, telah sampai atau telah wafat seorang yang bernama Sayyidi Abdullah dari Makkah. Dia datang beberapa tahun sebelumnya ke Padang, di Taluk Kabung di Padang, kemudian mengajarkan Islam di sana dan dia wafat di sana. Namanya Sayyidi Abdullah. Dia wafat tahun 580 Hijriyah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat itu dari jalur barat Islam masuk. Dia datang dari Makkah. Apakah dia datang ujuk-ujuk sendiri? Tentu tidak. Ya. Tak mungkin orang datang ujuk-ujuk sendiri. Pasti ada sesuatu yang membuat dia datang. Itu cara kita berpikir saja. Ya, dia datang dari Makkah ke Padang. Di Teluk Kabung, Padang. Di kampung Durian Muara Sungai Aru, Padang. Kemudian dari jalur timur juga datang orang yang bernama Syekh Burhanuddin. Beliau keturunan Persia. Beliau berdakwah di Pagaruyung, di Pangkalan, di Batu Hampar, di Kumpulan. Ya, itu beliau wafat di tahun 610 Hijriyah atau tahun 1190 Masehi. Catatan itu juga ada, gitu. Dan catatan itu merupakan sebuah jejak yang kalau kita baca, yang kalau kita buka, itu menjadi pembuka otak kita, pembuka cakrawala berpikir kita. Oh, begitulah masa lalu. Sang penulis sejarah tentu dia mendapatkan sesuatu dari sumber-sumber sejarah yang lain. Ya. Sumber sejarah itu bisa riwayat, bisa berupa catatan-catatan sejarah, dan bisa berupa peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, jadi ketika kita bicara jejak itu yang kita lihat, ada riwayatnya, ada catatannya, dan ada peninggalan-peninggalan sejarahnya. Dan itu diramu, dibuat rangkaian sejarahnya sehingga dia akhirnya berbentuk cerita dari sejarah. Nah, kemudian kalau kita lihat alam Minangkabau, sangat erat kaitannya dengan khilafah. Kenapa begitu? Coba kita baca Tambo alam Minangkabau. Ketika orang Minang mengatakan siapa dia? Siapa dia orang Minangkabau? Mereka mengatakan mereka keturunan Bani Ruhun. Apa yang dimaksud dengan Bani Ruhun? Adalah Rum. Apa itu Rum? Khilafah Utsmaniyah. Ya, Khilafah Utsmaniyah. Dia mengatakan bahwa dia keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain, punya anak 3, Sultan Marajo Alif, Sultan Marajo Depang, Sultan Marajo Dirajo. Sultan Marajo Dirajo terdampar di Pulau Kito, di Pulau Perca, di Pulau Andale, Pulau Negeri Kitoko. Itulah asal usul nenek moyang alam Minangkabau. Kemudian ketika Minangkabau berubah menjadi sebuah kesultanan, siapa yang menjadi raja? Beliau bergelar Sultan Alif
Khalifatullah fil alam Johan berdaulat. Itu gelarnya. Khalifatullah. Coba kalau kita lihat siapa itu Sultan Sultan Alam Bagagarsa. Dia bergelar Tangkal Alam Bagagarsa, Ibnu Abdullah Khalifatullah. Begitu sebutannya begitu, ya. Bahwa dia adalah keturunan Khalifatullah. Ya. Nah, kemudian ya, gelar sultannya disebut Khalifatullah. Kalau disebut Khalifatullah, pasti kita teringat dengan khalifat. Maka raja-raja di Nusantara menyebut dirinya para khalifat. Sebagaimana juga pangeran Diponegoro menyebut dirinya khalifat. Maka dia menyebut dirinya Sultan Abdul Hamid kedua. Karena ketika itu yang sedang berkuasa di Utsmaniyah adalah Sultan Abdul Hamid I. Gitu. Maka pangeran Diponegoro menisbatkan dirinya Sultan Abdul Hamid II. Gitu. Nah, kemudian itu yang pertama, gelarnya, dari segi gelar. Yang kedua, dari segi struktur pemerintahan, kita lihat kepemimpinan Kesultanan Minangkabau meniru, menyebut gelar-gelar orang yang ada di sekeliling sultan dengan sebutan seperti di Khilafah Utsmaniyah. Kita lihat seorang sultan dikelilingi oleh para pasha. Pasha kalau dibawa ke bahasa Arab menjadi basha. Maka bahasa dibawa ke alam Minangkabau menjadi bahasa. Maka di sekeliling sultan, di sekeliling raja alam Minangkabau ada namanya bahasa Ampek Balai. Ada 4 orang pasha. Siapa dia tuh? Mangkhudun di Sumania, Indomo di Seruaseu, Tuan Kadi di Padang Gantiang, dan Tuan Titah di Sungai Tarap. Ampek, bahasa Ampek Balai atau pasha Ampek Balai. Nah, kalau kita kenal istilah pasha, adanya cuma di Turki. Turki apa ketika itu adalah Khilafah Utsmaniyah. Gitu. Jadi kalau kerajaan Islam di tahun 1500-an sekian itu sudah di dalam Khilafah Utsmaniyah. Ya, di masa Sultan Salimul Awal. Karena tahun 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Cucunya Salim I menjadi khalifah. Ya, sementara Minangkabau berdiri Sultan Alif itu tahun 1500-an. Nah, itu dari struktur pemerintahan. Sekarang kita lihat fakta di lapangan, peninggalan-peninggalan sejarah. Ada simbol-simbol khilafah bertebaran di alam Minangkabau. Apa itu? Satu, kita lihat di rumah gadang. Di rumah-rumah gadang kita lihat. Yang kedua, di gerbang-gerbang. Apakah gerbang masjid, apakah gerbang rumah gadang? Coba kita lihat. Yang ketiga, di masjid. Nah, kita lihat di rumah-rumah gadang kita. Lihat puncaknya. Apa yang ditampilkan di puncak-puncak rumah gadang kita? Ada lambang bulan bintang. Rumah gadang yang mana? Lihat rumah gadang Pagaruyu. Lihat rumah gadang Datuk Bandaru Kuniang di Lima Kaum. Ya. Karena kakek saya adalah Datuk Bandaru Kuniang. Ya. Ucu adat Bodi Caniago sealam Minangkabau. Ya. Puncaknya berlambangkan bulan bintang. Kemudian kalau kita lihat lumbung padi yang ada di halaman itu pun juga berlambangkan bulan bintang. Kemudian kalau kita lihat ya, gerbang-gerbang di mana-mana, mau gerbang masjid, mau gerbang ke rumah gadang, ya, semuanya memiliki lambang bulan bintang. Nah, kemudian di masjid kita lihat masjid-masjid. Masjid yang paling tua kita lihat. Ada masjid kayu jauh di Gunung Talang berumur 400 tahun. Ada Masjid Raya Lima Kaum di Batu Sangkar berumur 200 tahun lebih. Ya, ada Masjid Kurangaso Solok Selatan. Ada Masjid Tuo Pincuran Gadang, Matur Agam. Ya, semuanya di puncak-puncak masjidnya adalah berlambangkan bulan bintang. Apa makna bulan bintang?
Kenapa bulan bintang pun tidak yang lain? Karena ketika itu yang sedang berkuasa di seluruh dunia adalah khilafah Islamiyah yang dipegang oleh Utsman, Turki Utsmaniyah, dengan benderanya bulan bintang. Oleh karena itu Minangkabau sangat erat kaitannya dengan khilafah. Jejak-jejaknya sampai hari ini masih kita lihat. Kita mau bangun rumah gadang yang baru, mau bangun masjid yang baru, mau bangun gerbang yang baru, semuanya tetap memakai lambang bulan bintang. Tapi ketika kita tanya kenapa bulan bintang, mereka tidak ngerti. Tapi kalau orang yang tahu sejarah mengerti bahwa itu adalah tanda-tanda kekhilafahan di alam Minangkabau. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Minangkabau, dimanapun Anda berada, baik di rantau, di kampung halaman, sadarlah kita alam Minangkabau merupakan bagian dari khilafah. Dan karena kita merasa adalah keturunan Sultan Rum, Sultan Rum pun adalah keturunan Romawi, keturunan Utsmaniyah. Oleh karena itu, marilah kita berjuang bersama bahwa jejak khilafah itu nyata adanya. Kalau jejak khilafah itu ada, berarti khilafah itu pernah hadir di negeri kita yang tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.